Assalamualaikum. Kisah diawali dengan diperlihatkan 3 orang yang mengendarai kuda di sebuah padang pasir yang amat sangat luas. Ketiga orang itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang membawa pesan dakwah kepada raja-raja di sekitar Hijaz. Ketiganya radhiyallahu anhum membawa misi ke raja di Mesir, Alexandria, Kisra, Persia, dan Bizantium. Ketiganya membawa surat ajaran masuk Islam dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperlihatkan keadaan Mekah zaman jahiliyah di mana berhala-berhala begitu banyak disembah di zaman itu. Diperlihatkan paman Nabi yang bernama Abu Thalib dipanggil oleh pemuda yang bernama Zaid. Zaid ini adalah anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaid mengkhawatirkan keadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berada di Gua Hiro. Jadi ceritanya Nabi sedang uzlah di Gua Hiro. Disinilah Nabi dapat wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di film ini Nabi Muhammad SAW tidak digambarkan karena memang tidak boleh. Jadi hanya menggambarkan para sahabatnya saja. Itu pun tidak semuanya. Singkat cerita, malam pun tiba. Diceritakan bahwa Nabi sudah pulang dari Gua Hiro dan Zaid mengonfirmasi bahwa beliau Nabi Muhammad SAW sedang menggigil karena baru saja menerima wahyu dari malaikat Jibril. Zaid menceritakan kepada orang-orang terdekat di situ, termasuk juga paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib bertanya kepada Zaid, jangan sampai bercerita kepada orang-orang tentang hal ini, karena Abu Thalib khawatir dengan keselamatan keponakannya tersebut, karena orang-orang jahiliyah di situ tidak akan membiarkannya. Di scene yang lain, Abu Thalib didatangi oleh pembesar-pembesar Makkah dan mereka merasa tidak nyaman dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang mendakwahi anak-anak muda mereka dan mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW memisahkan orang tua dan anaknya. Mengapa mereka mengatakan demikian? Ya, karena mereka menyembah berhala sesuai dengan ajaran nenek moyangnya. Mereka memberikan iming-imingan berupa kekuasaan, kunci Ka'bah dan harta. Asal Nabi Muhammad SAW menghentikan kegiatan dakwahnya. Setelah Abu Thalib menemui Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan pesan yang didapat dari para pembesar Mekah, beliau berkata, wahai paman, demi Allah, kalaupun matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perkara ini? Tidak, sehingga Allah akan memenangkannya atau aku binasa. Pastilah tidak akan aku meninggalkan. I would not renounce, which is from God. Di sebuah tempat yang tersembunyi, beberapa sahabat Nabi yang sudah masuk Islam sedang berbincang-bincang. Seketika Ja'far masuk ke ruangan dan membacakan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru saja turun melalui Nabi Muhammad SAW. Ja'far pun membacakan firman Allah surat Al-Mudaththir 1-7. Menjelang subuh, mereka pulang secara bergantian untuk menghindari bertemu dengan pembesar-pembesar Mekah. Ammar bin Yasir pulang ke rumah dan didapati kedua orang tuanya menunggu dengan perasaan cemas. Ammar menjelaskan tentang ajaran-ajaran dari Nabi yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya Sumayyah mulai tergerak hatinya mendengar apa yang disampaikan Ammar bin Yasir. Ammar berencana pergi menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi di perjalanan dicegat dan dibawa oleh orang-orang kafir tersebut. Di sebuah ruangan, Ammar diinterogasi dan Bilal disuruh mencabuk Ammar. Akan tetapi Bilal tidak mau karena di dada Bilal sudah bersemayam iman kepada Allah yang menggelora, tapi tidak pakai partai. Atas sumbangan ini, Bilal dihukum dengan dijemur di terik matahari sambil dicambuk dan ditindih dengan batu. Kalimat yang diucapkan Bilal hanya ahadun ahad. Seketika itu datanglah Zaid menyampaikan pesan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau di sirah aslinya Abu Bakar sendiri yang memberi tebusan dikarenakan di film, dan ternyata di film ini sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum tidak ditampilkan wajahnya. Jadi kita lanjut ke film. Zaid memberikan uang 200 dinar untuk menebus Bilal dan merdekalah Bilal bin Rabah dari perbudakan. Singkat cerita, Zaid mengabarkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa
maka sekarang sudah tepat waktunya untuk menyebarkan Islam secara terang-terangan, setelah sebelumnya secara sembunyi-sembunyi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin dengan iring-iringan zikir mulai bergerak menuju Ka'bah, yang ternyata para pembesar-pembesar Quraisy pun sudah bersiap dengan pasukannya. Ketika terjadi kerusuhan, lalu datanglah Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW yang sudah terkenal kuat, tangguh dan pemberani. Ketika Hamzah datang, semuanya diam. Hamzah memproklamirkan bahwa beliau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan mengimani apa yang datang dari beliau. Kemudian Hamzah menantang siapapun yang memang berani untuk duel dengannya, dan tidak ada seorang pun yang berani. Mereka pun pergi membubarkan diri. Keesokan harinya, Ammar dan keluarganya ditangkap dan disiksa. Ammar dicambuk, sedang ibu dan ayahnya dibunuh secara keji oleh para pembesar Quraisy. Hamzah dan lainnya datang, ternyata Ammar masih hidup. Zaid mengabarkan kepada Ammar bahwa ibunya dan ayahnya sudah syahid. Seorang sahabat kemudian mengabarkan mereka untuk hijrah dari Mekah dan menuju Ethiopia, karena di sana ada seorang raja Nasrani yang bernama Najasyi, seorang raja yang adil dan bijaksana. Lalu berangkatlah mereka semua ke sana. Sempat dikejar oleh gerombolan Abu Jahal dan kolega, akan tetapi mereka dapat lolos dan sampai di Ethiopia dengan selamat. Ternyata utusan Abu Jahal pun sudah menyusul ke Ethiopia untuk membujuk Raja Najasyi menyerahkan Ammar dan teman-temannya. Akan tetapi Raja Najasyi menolak mentah-mentah hal tersebut. Di sebuah ruangan terjadi dialog antara Najasyi dan sahabat Nabi Muhammad SAW. An-Najasyi bertindak sebagai raja yang bijaksana. Dia tidak mau mendengar keterangan dari utusan Quraisy saja. Muslimin pun dipersilakan untuk berbicara. Ja'far bin Abi Thalib bertindak sebagai juru bicara. Sepupu Rasulullah SAW itu kemudian membacakan sebagian surah Maryam. Sang Raja Habasyah atau Ethiopia sangat mengagumi ayat-ayat Al-Quran itu. Kata-kata ini dan yang dibawa Nabi Isa bersumber dari cahaya yang sama. Ja'far juga mengutip sabda Nabi Muhammad SAW tentang sosok Nabi Isa alaihi salam. Dia Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan utusannya, rohnya dan firmannya yang disampaikan kepada perawan suci Maryam. Misi untuk menjemput paksa muslimin dari negeri Habasyah, Ethiopia pun gagal total. Utusan pemuka Quraisy pun kembali ke Mekah dengan tangan hampa. Bukannya sukses, para pemuka Quraisy itu justru membuat Raja Najasyi makin bersimpati kepada Islam. Hubungan dengan Habasyah ini sangat baik karena raja negeri ini sudah menerima banyak ratusan muhajirin yang mengungsi ke negerinya sejak periode Mekah. Cerita sedikit tentang Raja Najasyi. Jadi beberapa waktu kemudian Nabi Muhammad SAW mengirimi surat kepada Raja Najasyi berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Najasyi bin Habasyah, kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd. Aku memuji Tuhan kepada Allah yang tiada ilah selainnya. Dialah penguasa yang maha suci, yang memberi kesejahteraan, memberi perlindungan dan berkuasa. Aku bersaksi bahwa Isa bin Maryam adalah roh Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam yang perawan yang baik dan menjaga kehormatan diri. Lalu dia mengandung Isa dari rohnya dan tiupannya, sebagaimana dia menciptakan Adam dengan tangannya. Aku menyeru kepada Allah semata yang tiada sekutu baginya dan senantiasa mentaatinya, dan hendaklah Tuhan mengikuti aku, beriman kepada apa yang diberikan kepadaku. Sungguhnya aku adalah utusan Allah, dan aku menyuruh Tuhan dan pasukan Tuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Aku sudah mengajak dan memberi nasihat, maka terimalah nasihatku. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Najasyi sudah condong kepada Islam sejak menerima para muhajirin kaum muslimin ke negerinya. Karena itu seruan dakwah Nabi Muhammad itu bisa diterimanya meskipun secara diam-diam, mengingat dia raja dari negeri berpenduduk Kristen. Beberapa tahun kemudian Najasyi wafat pada bulan Rajab tahun 630 Masehi. Dia dimakamkan di desa An-Najasyi, kota Makalele, tidak pakai Claudio, ibu kota provinsi Tigray di sebelah utara Ethiopia. Rasulullah bersedia atas kematiannya. Nabi bersama umat Islam di Madinah mengadakan sholat gaib. Itu sudah menandakan bahwasanya Raja Najasyi sudah masuk Islam, karena Nabi Muhammad mengadakan sholat gaib untuk beliau. Blessings be upon you.
Sementara itu, di Mekah mendengar Raja Habasyah melindungi kaum muslimin, para pemuka Quraisy memboikot, merusak dagangan dan mengucilkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Di dalam kamar, Abu Thalib yang sedang sakit keras berusaha menamaikan antara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pemuka Quraisy. Namun pemuka Quraisy masih saja tetap mengiyakan. Abu Thalib paman Nabi meninggal. Sekarang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lagi pelindung di Mekah dan tidak aman lagi untuk tinggal di sana. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Zaid pergi ke Taif untuk berdakwah, tapi penduduk Taif malah melempari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu sampai terluka. Tindakan brutal penduduk Taif ini membuat Zaid bin Haritsah membela dan melindunginya, tapi kepalanya juga terluka akibat kena lemparan batu. Akhirnya Rasulullah berlindung di kebun milik Utbah bin Rabi'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanjatkan doa, "Ya Allah, kepadamu aku berdoa, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kesanggupanku dan kerendahan diriku berhadapan dengan manusia. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkaulah pelindung bagi si lemah dan Engkau jualah pelindungku. Siapa aku hendak Engkau serahkan, pada orang yang jauh yang berwajah suram terhadapku atau kepada musuh yang akan menguasai diriku. Jika Engkau tidak murka kepadaku, maka semua itu tak kuhiraukan. Karena sungguh besar nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung pada sinar cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebajikan di dunia dan di akhirat dari murka-Mu. Dan Engkau turunkan dan mempersalahkan diriku. Engkau berkenan, sungguh tiada daya dan kekuatan apapun selain atas perkenan-Mu. Mendengar kekasihnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril alaihi salam untuk menyampaikan bahwa Allah menerima doanya. Malaikat menjaga gunung pun bersiap untuk melakukan apa yang akan diperintahkan Nabi. Jikalau Rasulullah berkehendak, malaikat itu akan menentukan kedua gunung di samping kota itu, sehingga siapapun yang tinggal di antara keduanya akan mati terhimpit. Hanya kelembutan Nabi tampak. Beliau pun menjawab, "Saya hanya berharap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan pada saat ini mereka tidak menerima Islam, mudah-mudahan kelak mereka akan menjadi orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Kelembutan jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menolak untuk menghancurkan gunung-gunung, untuk menghancurkan kaum Taif menjadi satu bukti jikalau dakwah menghindari hal-hal represi. Malam pun tiba, ada seorang utusan yang kaya datang menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meminta bantuan Nabi untuk mendamaikan sukunya yang bertengkar terus. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyanggupi dengan syarat mereka semua masuk Islam. Beberapa muslimin saat itu sudah mulai hijrah ke Madinah karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya akan hijrah dan pindah ke Madinah karena di Mekah sudah tidak aman lagi. Abu Jahal mengusulkan sebelum hijrah Nabi Muhammad harus dibunuh terlebih dahulu. Malam hari mereka mengendap-endap mengepung rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ketika akan ditusuk dengan tombak, alangkah terkejutnya mereka mendapati yang ada di ranjang bukan Nabi, akan tetapi Ali bin Abi Thalib, keponakan Nabi sendiri. Sementara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu sudah pergi meninggalkan Mekah menuju Madinah. Pasukan Quraisy segera mengejar mereka, akan tetapi hasil mereka nihil. Mereka menemukan sebuah gua. Ketika mereka memeriksanya, ada sarang laba-laba dan burung merpati di situ, sehingga mereka yakin Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak ada di gua tersebut. Di Madinah, muslimin dan muslimat menunggu kedatangan beliau dengan harap dan cemas. Sampailah beliau di Madinah. Penduduk Madinah berlomba-lomba menawarkan rumahnya untuk disinggahi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mungkin Nabi singgah dengan orang sebanyak itu, akhirnya ada yang memberi saran membiarkan unta tersebut memilih jalannya, dan ketika unta tersebut berhenti, mereka akan membangun rumah Nabi dan masjid di situ.
dan semua orang pun setuju. Mereka bergotong royong membangun masjid. Dan setelah selesai, Bilal mengumandangkan azan untuk pertama kali. Mereka pun berbondong-bondong menuju masjid Nabi Muhammad SAW untuk sholat. Di sebuah tempat, tokoh munafik Madinah pergi menemui para pemuka Quraisy di Mekah, mengeluhkan tentang Nabi Muhammad SAW yang membuat peraturan permasyarakatan di Madinah. Hal itu membuat jengkel para pemuka Quraisy yang sejak dulu memang membenci penyebaran Islam. Mereka mulai merampas barang-barang, toko-toko, rumah, perabotan milik umat muslim di Mekah untuk dijual ke Damaskus. Pengusiran kaum muslimin dari kota Mekah, kaum muslimin selalu mendapatkan teror dan pengusiran oleh musyrikin. Tak jarang umat Islam pun ditindas, dizalimi, bahkan rumah dan harta benda mereka pun dirampas. Walaupun sudah hijrah ke Madinah, kaum Quraisy masih mengganggu dan menindas umat Islam. Kaum muslimin yang berdagang dizalimi, disiksa, barang dagangannya dirampas. Ini yang mendorong para muslimin saat itu melakukan pencegatan terhadap kafilah dagang Quraisy yang baru saja pulang dari Syam. Tetapi seketika itu dikejutkan oleh keberadaan pasukan Quraisy yang jauh lebih besar. Pasukan Muhammad SAW yang sangat berdisiplin bergerak maju terhadap posisi pertahanan lawan yang kuat, dan terjadilah perang Badar. Singkat cerita, pagi pun tibalah kaum muslimin di Badar dengan jumlah orang 313, sedang musuh 1.000 orang. Nabi Muhammad SAW berpesan untuk mentaati peraturan dalam peperangan, yaitu dengan tidak menyakiti orang tua, perempuan, anak, jika orang yang sedang bekerja di ladang, termasuk menebang pohon-pohon juga tidak boleh. Dengan kekuatan yang sungguh tidak sebanding, namun dalam peperangan ini umat Islam memenangkannya. Sebelum perang, jagoan mereka masing-masing yang dahulu maju. Di pihak musuh ada Walid, Utbah, dan Syaibah. Sedang di pihak Islam ada Hamzah, Ali, dan Ubaidah. Hamzah vs Utbah, Ali vs Walid bin Utbah, dan Ubaidah vs Syaibah. Wakil dari pasukan muslimin memenangkan duel tersebut. Ubaidah juga menang, tetapi beliau harus terbunuh juga. Beliau menjadi syahid pertama di perang Badar. Pentolan Quraisy, Abu Jahal pun tewas dalam peperangan Badar tersebut. Kekalahan Quraisy dalam pertempuran Badar menyebabkan mereka bersumpah untuk membalas dendam. Hal ini terjadi sekitar setahun kemudian dalam pertempuran Uhud. Setahun berlalu, singkat cerita, Hindun yang ayah dan kakaknya tewas dalam perang Badar sangat termotivasi membunuh Hamzah. Mereka sekarang menyusun rencana untuk membalas dendam. Saat itu pun tiba. Mereka kembali menyerang kaum muslimin di Uhud, lebih terkenal dengan nama Perang Uhud. Hindun menyiapkan seorang yang ahli dalam menombak yang bernama Washi. Hindun berpesan kepada Washi untuk menombak Hamzah. Dan dalam perang Uhud ini, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada pasukan pemanah, apapun yang terjadi, pasukan pemanah tidak boleh beranjak dari posisinya. Ternyata ketika pasukan muslimin diambang kemenangan, pasukan memanah meninggalkan posisinya, kecuali hanya 10 orang yang tetap mentaati perintah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya pasukan musuh memutar ke belakang bukit dan berhasil memojokkan kaum muslimin dalam perang ini. Dalam perang ini, Hamzah terbunuh oleh tombak Washi sebagai syahid dan jantungnya dibelah oleh Hindun, lalu kemudian memakannya.
Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya melakukan ibadah haji, lalu bertemu dengan Suhail, salah satu pembesar Quraisy, dan mengadakan perjanjian dengan mereka. Perjanjian ini lebih dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Sebelum dari Mekah, Nabi Muhammad SAW menulis surat kepada penguasa Kisra, Heraklius, dan Muqawqis di Alexandria, Mesir, mengajak mereka untuk masuk Islam. Sahabat-sahabat Nabi yang lain pun gencar berdakwah sampai akhirnya Amr bin As dan Khalid bin Walid pun masuk Islam. There is only one God. Sebuah tempat peristirahatan beberapa sahabat Nabi sedang berbincang-bincang, namun tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang tak dikenal yang ternyata mereka adalah Bani Bakar. Abu Sufyan, salah satu pembesar Quraisy, menemui Nabi Muhammad SAW, namun kedatangannya dicuekin oleh Nabi dan para sahabat lainnya karena kelompoknya telah melanggar perjanjian tersebut. Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya menuju Mekah untuk melakukan Futuh Mekah, menaklukkan kota Mekah. Jumlahnya sekitar 10.000 orang, jumlah yang bertengkar besar Quraisy di Mekah. Ketika Nabi SAW berkemah di malam hari, Abu Sufyan diam-diam menemui Nabi Muhammad SAW dengan masuk Islam. Keesokan harinya, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sampai di kota Mekah dengan damai. Tidak ada peperangan, tidak ada yang ditindas, tidak ada yang dirusak. Pokoknya aman dan tentram. Nabi Muhammad SAW memasuki Ka'bah dan mengajukan berhala-berhala yang ada di dalamnya. 2 tahun berlalu, tahun 10 Hijriah, Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wa'da atau haji perpisahan. Ini merupakan haji terakhir, pertama dan terakhir bagi Muhammad SAW, Nabi umat Islam, yang dilaksanakan pada 10 Hijriah atau 632 Masehi. Dalam haji wa'danya itu, Nabi Muhammad SAW berkhutbah. Dalam khutbah tersebut, beliau menyampaikan pesan-pesan yang disimpulkan sebagai berikut. Hai sekalian manusia, dengarkanlah perkataanku ini, sebab saya tidak tahu barangkali kita tidak berjumpa lagi tahun depan. 2. Sesama muslim diharamkan saling menumpahkan darah, mengambil harta, dan melaksanakan segala macam riba. 3. Tuhan hanya satu. 4. Asal kejadian manusia, yaitu Adam alaihissalam. 5. Tidak ada kelebihan antara bangsa Arab dengan yang lainnya. Semuanya sama. Yang membedakan hanyalah takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sedang berkhutbah, umat Islam yang hadir sontak menangis karena tahu sebentar lagi Nabi Muhammad SAW akan pergi meninggalkan mereka semua untuk selamanya. Muhammad SAW wafat di Madinah pada usia 63 tahun. Beliau mengalami sakit selama beberapa waktu. Beliau juga demam hingga akhirnya meninggal dunia. Tamat. The Message ini adalah sebuah film drama sejarah epik tahun 1976 yang disutradarai oleh Mustafa Akkad. Film ini menceritakan kehidupan dan perjalanan Nabi Muhammad SAW. Dirilis dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. The Message berguna sebagai sebuah pengenalan sejarah Islam, khususnya untuk orang-orang Barat. Tentu teman-teman, film ini hanya menyajikan sebagian kecil saja kehidupan Nabi Muhammad SAW. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa baca Sirah Nabawiyah yang banyak sekali dijual di toko-toko buku keislaman, supaya lebih jelas dalam mendalami sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Terima kasih sudah menyimak kami. Mohon maaf ya atas segala kesilapan. Jangan lupa sholat dan assalamualaikum.